Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kisah tragis terbunuhnya Sayyidina Husain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkait dengan peristiwa Karbala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang-orang yang meriwayatkan pertikaian Husain radhiyallahu anhu telah memberikan tambahan dusta yang sangat banyak, sebagaimana juga mereka telah membubuhkan dusta pada peristiwa pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu anhu, sebagaimana mereka juga memberikan tambahan cerita dusta pada peristiwa-peristiwa yang ingin mereka besar-besarkan, seperti dalam riwayat mengenai peperangan, kemenangan, dan lain sebagainya. Dari Imam Al-Bukhari, aku diberitahu oleh Husain bin Muhammad, kami diberitahu oleh Jarir bin Jari Muhammad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepala Husain dibawa dan didatangkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kepala itu ditaruh di bejana, lalu Ubaidillah bin Ziyad menusuk-nusuknya dengan pedangnya, seraya berkomentar sedikit tentang ketampanan Husain. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, di antara ahlul bait, Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, Husain radhiyallahu anhu disemir rambutnya dengan wasma tumbuhan sejenis pacar yang condong ke warna hitam. Kisahnya, Husain bin Ali radhiyallahu anhu tinggal di Mekah bersama beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah, anak beliau Zaid bin Muawiyah menggantikannya sebagai imam kaum muslimin atau khalifah. Saat itu penduduk Irak yang didominasi oleh pengikut Ali radhiyallahu anhu menulis surat kepada Husain radhiyallahu anhu meminta beliau pindah ke Irak. Mereka berjanji akan membaiat Husain radhiyallahu anhu sebagai khalifah karena mereka tidak mengizinkan Zaid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah. Tak cukup dengan surat, mereka terkadang mendatangi Husain radhiyallahu anhu di Mekah, mengajak beliau radhiyallahu anhu berangkat ke Kufah dan berjanji akan menyediakan pasukan. Para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kembali menasihati Husain radhiyallahu anhu agar tidak memenuhi keinginan mereka, karena ayah Husain radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibunuh di Kufah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khawatir mereka membunuh Husain di sana juga. Lalu Husain mengatakan, saya sudah melakukan istikharah dan akan berangkat ke sana. Sebagian riwayat mengatakan bahwa beliau mengambil keputusan ini karena belum mendengar kabar tentang sepupunya Muslim bin Aqil yang telah dibunuh di sana. Akhirnya berangkatlah dia ke sana bersama keluarga menuju Kufah. Sementara di pihak lain, Ubaidullah bin Ziyad diutus oleh Zaid bin Muawiyah untuk mengatasi pergolakan di Irak. Akhirnya Ubaidullah dengan pasukannya berhadapan dengan Husain radhiyallahu anhu sebagai
bersama keluarganya yang sedang dalam perjalanan menuju Irak. Pergolakan ini sendiri dipicu oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan Husain radhiyallahu anhu. Dua pasukan yang sangat tidak seimbang ini bertemu. Sementara orang-orang Irak yang membujuk Husain radhiyallahu anhu dan berjanji akan membantu menyiapkan pasukan justru malah melarikan diri, meninggalkan Husain radhiyallahu anhu dan keluarga berhadapan dengan pasukan Ubaidullah. Sampai akhirnya terbunuhlah Husain radhiyallahu anhu sebagai orang yang terzalimi dan sebagai syahid. Kepalanya dipenggal lalu dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyad dan kepala itu diletakkan di bejana. Lalu Ubaidullah yang durhaka ini menusuk-nusuk hidung, mulut dan gigi Husain. Padahal di situ ada Anas bin Malik, Zaid bin Arqam dan Abu Barza As-Alami radhiyallahu anhum. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Singkirkan pedangmu dari mulut itu, karena aku pernah melihat mulut Rasulullah SAW mencium mulut itu." Pendengarnya, orang durhaka ini mengatakan, "Seandainya saya tidak melihatmu sudah tua renta, yang akalnya sudah rusak, maka pasti kepalamu saya penggal." Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Hafsah bin Sirin dari Anas radhiyallahu anhu dinyatakan, lalu Ubaidullah mulai menusukkan pedangnya ke hidung Husain radhiyallahu anhu. Demikianlah kejadiannya setelah Husain radhiyallahu anhu terbunuh, kepala beliau radhiyallahu anhu dipenggal dan ditaruh di bejana, dan mata, hidung dan gigi beliau ditusuk-tusuk dengan pedang. Para sahabat radhiyallahu anhum yang menyaksikan hal ini meminta kepada Ubaidullah, orang durhaka ini, agar menyingkirkan pedang itu, karena mulut Rasulullah SAW pernah menempel ke tempat itu. Alangkah tinggi rasa hormat mereka kepada Rasulullah SAW, dan alangkah sedih hati mereka menyaksikan cucu Rasulullah SAW, orang sayangan beliau, dihinakan di depan mereka. Dari sini kita mengetahui betapa banyak riwayat palsu tentang peristiwa ini yang menyatakan bahwa kepala Husain diarak sampai diletakkan di depan Yazid rahimahullah. Para wanita dari keluarga Husain dikelilingkan ke seluruh negeri dengan kendaraan tanpa pelana, ditawan dan dirampas. Semua ini merupakan kepalsuan yang dibuat Rafidhah Syiah karena Yazid rahimahullah saat itu sedang berada di Syam, sementara kejadian memilukan ini berlangsung di Irak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dalam riwayat dengan sanad yang majhul dinyatakan bahwa peristiwa penusukan ini terjadi di hadapan Yazid. Kepala Husain radhiyallahu anhu dibawa ke hadapan dan dialah yang menusuk-nusuk gigi Husain. Di samping dalam cerita dusta ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa cerita ini bohong, maka para sahabat yang menyaksikan peristiwa penusukan ini tidak berada di Syam, akan tetapi di negeri Irak. Justru sebaliknya, riwayat yang dibawakan oleh beberapa orang yang menyebutkan bahwa Yazid tidak memerintah Ubaidullah untuk membunuh Husain. Yazid rahimahullah sangat menyesalkan terjadinya peristiwa menyedihkan itu, karena Muawiyah berpesan agar berbuat baik kepada kerabat Rasulullah SAW. Maka saat mendengar peristiwa Husain dibunuh, mereka sekeluarga menangis dan melaknat Ubaidullah. Hanya saja dia tidak menghukum dan mengkisos Ubaidullah dengan wujud pembelaan terhadap Husain secara tegas. Jadi memang benar Husain radhiyallahu anhu dibunuh dan kepalanya dipotong, tapi cerita tentang kepalanya diarak, wanita-wanita dinaikkan kendaraan tanpa pelana dan dirampas, semuanya dhaif atau lemah. Alangkah banyak riwayat dhaif serta dusta seputar kejadian menyedihkan ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kisah pertumpahan darah yang terjadi di Karbala ditulis dan diberi tambahan-tambahan dusta. Tambahan-tambahan dusta ini bertujuan untuk menimbulkan dan memunculkan fitnah peperangan di tengah kaum muslimin. Husain radhiyallahu anhu terbunuh sebagai orang yang terzalimi dan mati syahid.
Ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah. Pendapat ini berada di antara dua pendapat yang saling berlawanan. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan tidak disangsikan lagi bahwa Husain radhiyallahu anhu terbunuh dalam keadaan terzalimi dan syahid. Pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu anhu merupakan tindakan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari para pelaku pembunuhan dan orang-orang yang membantu pembunuhan ini, di sisi lain merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Husain radhiyallahu anhu berhak mendapatkan gelar syahid karena kedudukan dan derajat ditinggikan. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu anhu tidak lebih besar daripada pembunuhan terhadap para rasul. Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan bahwa Bani Israel telah membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Pembunuhan terhadap para nabi itu lebih besar dosanya dan merupakan musibah yang lebih dahsyat. Begitu pula pembunuhan terhadap Ali radhiyallahu anhu, bapaknya Husain radhiyallahu anhu, lebih besar dosanya dan musibahnya, termasuk pembunuhan terhadap Utsman juga radhiyallahu anhu. Ini merupakan bantahan telak bagi kaum Syiah yang meratapi kematian Husain radhiyallahu anhu, namun tidak meratapi kematian para nabi. Padahal pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap para nabi tanpa alasan yang benar lebih besar dosa dan musibahnya. Ini juga menunjukkan bahwa mereka bersikap gulu atau sifat yang melampaui batas kepada Husain radhiyallahu anhu. Sikap gulu ini termasuk mendorong mereka membuat berbagai hadis palsu, misalnya riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pembunuh Husain radhiyallahu anhu akan berada di tabut pejuk, sebuah peti yang terbuat dari api. Dia mendapatkan siksa setengah siksa penghuni neraka. Kedua tangan dan kakinya diikat dengan rantai dari api neraka, ditelungkupkan sampai masuk ke dasar neraka, dan dalam keadaan berbau busuk. Penduduk neraka berlindung dari bau busuk itu yang keluar dari orang tersebut dan dia kekal di dalamnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari riwayat ini dengan mengatakan, hadis ini termasuk di antara riwayat yang berasal dari para pendusta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sekilas mengenai beberapa permasalahan yang berhubungan dengan peristiwa pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menghindarkan kita dari semua berbagai fitnah yang disebarkan oleh setan dan para tentaranya.